Di hadapan para fans, Jin ini juga dikenal sebagai idol yang ramah. Makanya bisa dikatakan dia ini menjadi pusat perhatian lah dari para fans JKT48. Terus geng, singkat ceritanya, pada tanggal 20 Mei tahun 2024, ada sebuah akun X dengan username Polisi Idol Second memposting 3 buah foto, yang mana 2 di antara foto tersebut memperlihatkan Jin sedang bersama seorang laki-laki yang diduga merupakan pacarnya dia. Kenapa bisa diasumsikan seperti itu? Padahal cuma foto. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah kontroversi dari grup girl band yang cukup ternama, banyak banget fansnya di Indonesia. Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu ya, buat kalian para fansnya yang disebut dengan WOTA gitu ya. Di sini gue nggak ada maksud buat menyudutkan atau ngejelek-jelekin. Di sini posisinya gue cuma memberitakan. Kalau misalkan kalian tidak berkenan dengan pemberitaan yang gue bawa ini, ya kalian boleh tinggalkan komentar di bawah dan kalian luruskan aja gitu. Karena di sini gue memberitakan tentang fenomena yang sedang ramai diperbincangkan di jagat sosial media, terkhususnya di Indonesia. Jadi beberapa hari lalu nih geng ya, rame banget nih di X alias Twitter. Ada sebuah akun yang nge-spill kalau salah satu member dari grup idol JKT48 yang berfoto dengan seorang laki-laki yang terlihat seperti pacarnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, apanya yang salah gitu kan? Toh dia perempuan, dia pacaran sama laki-laki, normal kan? Nah tapi balik lagi, di JKT48 itu ada aturan untuk para member yang tidak boleh berpacaran. Nama personil atau idol yang dimaksud ini itu adalah Jane Victoria atau yang biasa dipanggil Jane. Dia ini merupakan member generasi ke-11. Foto dia yang tersebar bersama seorang cowok ya, ABG lah gitu, itu menjadi heboh di kalangan fans JKT48 karena dianggap Jane ini sudah melanggar aturan dari grup girl band tersebut. Yang mana seperti yang gue katakan tadi, mereka sebagai personil nggak boleh berpacaran. Karena konsekuensinya kalau ketahuan, maka mereka akan ditindak dan terancam dikeluarkan oleh JKT48 Operation Team atau disingkat dengan JOT. Nah, jadi itu cukup mengancam karirnya dia. Terus, di sini sebenarnya gue nggak pengen mengangkat pure permasalahan si Jane ini. Tetapi di sini gue pengen ngajak kalian untuk membahas sebuah fenomena yang menurut gue tuh apa ya, seperti pisau bermata dua atau bisa dikatakan memiliki standar ganda gitu ya. Nah, di sini gue pengen ngajak nih kalian semua untuk memberikan pandangan terkait fenomena yang terjadi kepada si Jane tadi dengan fenomena budaya Jepang dari berbagai sisi gelap industri idol Jepang, karena JKT48 ini kan ya mengadaptasi budaya Jepang ya, idol Jepang gitu, yaitu AKB48 kan. Di sini kita akan melihat nih sebuah fenomena di mana mereka sebagai personil itu tidak diperbolehkan pacaran, tetapi secara tidak langsung mereka ini itu menjadi fantasinya orang-orang yang menonton mereka. Nah, itu sedang dibahas sekarang. Ibaratnya gini loh, mereka nggak boleh pacaran sama cowok yang ibaratnya itu adalah hubungan manusia dalam dunia nyata, tetapi mereka ini selalu menjadi fantasi para fansnya untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang dengan kata lain mereka ini menjadi objek ekualitas gitu. Dan hal ini tidak hanya terjadi di kalangan fans-fans yang ada di Jepang, tetapi juga terjadi di kalangan fans-fans yang ada di Indonesia, yaitu fansnya JKT48. Yang bikin gue miris adalah beberapa dari personil JKT48 ini kan bisa dikatakan mereka itu ada yang di bawah umur. Dan seperti yang kita tahu ya, beberapa dari personil JKT48 ini kan ada yang underage gitu ya, ada yang di bawah umur gitu ya. Jadinya ketika ada fenomena mereka ini dijadikan objek untuk berfantasi orang-orang tidak bertanggung jawab, nah ini sangat disayangkan. Dan kasus ini benar-benar merugikan JKT48 sendiri, karena beberapa kali nih ketika JKT48 konser itu ternyata banyak kaum laki-laki yang merupakan fans mereka itu malah mengotori toilet gedung konser dengan cairan pria mereka. Dan hal itu menjadi momok yang negatif dalam pandangan masyarakat, karena ya secara tidak langsung personil ini semacam dieksploitasi untuk fantasi orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain.
Oke, sebelum kita bahas ke dalam fenomena para idol JKT48 ini dijadikan objek fantasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, kita bahas dulu fotonya Jin JKT48 yang sempat tersebar. Kita awali dengan profilnya Jin dulu ya, geng. Jin ini bernama lengkap Jane Victoria Kurniawan, lahir pada tanggal 5 Juni tahun 2006. Berarti sebentar lagi dia bakal ulang tahun. Dan dia ini diperkenalkan sebagai salah satu member trainee generasi ke-11 JKT48 di dalam acara JKT48 Halloween Event yang diadakan pada tanggal 31 November tahun 2021. Nah, terus kemudian Jane Victoria ini menggunakan nama panggung Jane JKT48 sejak Oktober tahun 2022. Dia ini punya cukup banyak penggemar di antara teman-teman personil yang lain karena dia dianggap ya selalu ceria ketika di depan para fansnya. Dia juga jago nyanyi, ngedance-nya juga bagus ketika manggung. Dan di hadapan para fans, Jin ini juga dikenal sebagai idol yang ramah. Makanya bisa dikatakan dia ini menjadi pusat perhatian lah dari para fans JKT48. Terus geng, singkat ceritanya, pada tanggal 20 Mei tahun 2024, ada sebuah akun X dengan username Polisi Idol Second memposting 3 buah foto, yang mana 2 di antara foto tersebut memperlihatkan Jin sedang bersama seorang laki-laki yang diduga merupakan pacarnya dia. Kenapa bisa diasumsikan seperti itu? Padahal cuma foto. Nah, ini semua gara-gara di salah satu fotonya itu ada adegan di mana Jin ini dirangkul oleh si cowok tersebut. Nah, pada awalnya banyak yang meragukan foto itu. Ada yang bilang itu foto editan, ada juga yang bilang itu nggak asli. Dan si pemilik akun Polisi Idol itu menjelaskan bahwa foto Jin bersama cowok tersebut adalah foto asli yang bukan editan. Berarti di sini kalau memang itu asli, bisa dikatakan Jin ini sudah melanggar yang namanya Golden Rules atau disingkat dengan GR, yang merupakan sebuah aturan dari JKT48 bagi para idolnya untuk tidak bermesraan dengan lawan jenis. Jadilah di saat itu Jin ini jadi pembicaraan para fansnya. Setelah beredarnya foto itu dan benar-benar heboh lah gitu ya, akhirnya pihak dari JKT48 Operation Team atau JOT langsung menghubungi Jin ini untuk meminta klarifikasi soal foto itu. Ditanyain apakah tuh foto lama atau foto baru, terus kapan foto itu diambil, dan siapa orang yang ada di dalam foto tersebut sama dia. Tetapi di saat itu, menurut perwakilan dari pihak JKT48, mereka sudah berusaha untuk memanggil Jin ini beberapa kali dengan bermaksud untuk mendapatkan penjelasan dari Jin langsung, tetapi pihak JKT48 mengatakan kalau Jin ini nggak kooperatif di saat memberikan keterangan, sehingga pihak manajemen JKT48 itu kayak merasa hilang respect dan hilang kepercayaan lah terhadap Jin ini. Dan akhirnya Jin dianggap tidak jujur. Dan oleh karena itu, akhirnya diambillah kesimpulan oleh pihak manajemen yang melakukan proses evaluasi dan juga diskusi yang membuat pihak JKT48 Operation Team menyatakan kalau manajemen sudah mengeluarkan Jin dari keanggotaan JKT48 gara-gara foto tersebut. Pihak manajemen mengambil keputusan ini untuk menjaga integritas dari grup JKT48 dan mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen. Jin resmi dikeluarkan ketika usianya menginjak 17 tahun dan akun Instagramnya serta akun X Twitternya juga udah nggak ada lagi. Jadi kayak tiba-tiba menghilang aja gitu. Nah, lalu kejadian ini pun heboh nih geng, karena fans dari JKT48 ini kan jumlahnya nggak sedikit. Terus geng, sebenarnya member yang dikeluarkan karena melanggar Golden Rules ini sebenarnya bukan cuma Jin doang, tapi udah ada beberapa yang dikeluarkan karena melanggar hal yang sama. Salah satu contohnya ada member yang bernama Zahra Nul Kaula atau biasa dipanggil Ara. Dia ini adalah member dari generasi ke-8. Nah, dia dikeluarkan gara-gara pernah kepergok sedang bersama seorang laki-laki yang diduga bernama Vicky yang merupakan anggota dari boyband Unity. Nah, namun sayangnya nih ya, Ara ini ketika dihubungi oleh manajemen JKT48, dia ini tidak beritikat baik katanya. Dia tidak memenuhi panggilan dan akhirnya dia dikeluarkan. Para fans JKT48 di saat itu jadinya menyerang si cowok yang bernama Vicky dari grup band Unity karena gara-gara dia, si Ara ini akhirnya dikeluarkan. Dan Vicky ini dianggap sebagai penyebab dari hancurnya karir si Ara. Nah, terus geng, masih ada beberapa lagi yang dikeluarkan karena dianggap melanggar GR atau Golden Rules ini. Karena saking ketatnya ya peraturan dari Golden Rules tersebut.
Dan memang semua yang melanggar itu udah pasti bakal dikeluarkan karena mereka harus benar-benar tunduk dengan peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen. Tapi yang bikin gue penasaran, apa sih landasannya para member ini tidak diperbolehkan berpacaran? Apakah karena di bawah umur atau justru memang untuk menjaga hasrat para fans untuk tetap mengidolakan mereka, ya kan? Karena kan mereka dianggap single nih. Kalau misalkan mereka udah ada pacar, kayaknya fans-fans cowok itu bakal berkurang gak sih? Mungkin itu yang dijaga kali ya. Tapi untuk kebenaran yang pastinya itu ya nggak ada yang tahu. Nah, namun ada salah satu mantan dari member JKT48 yang bernama Gaby Warrow itu pernah menjawab pertanyaan itu. Kenapa tuh nggak boleh pacaran? Kata dia, alasannya agar para member JKT48 ini lebih fokus selama berkarir dan bisa lebih fokus ketika perform di atas panggung. Yang mana kalau berpacaran, alasannya nanti pasti fokusnya bakal terbagi. Kalau misalkan ada member yang sedang berantem dengan pacarnya, ya tentunya bakal membuat mereka nggak akan fokus ketika sedang perform sehingga penampilan mereka nggak maksimal. Sebenarnya cukup masuk akal dengan jawaban tersebut ya. Namanya orang lagi galau biasanya nggak bakal fokus, dan apalagi cewek gitu ya. Kalau galau biasanya moodnya bakal berubah lah gitu. Nah, tapi peraturan ini sebenarnya membuat orang-orang yang menggemari JKT48 ini jadi terbelah gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau orang yang pro akan menganggap apa yang dikatakan oleh Gaby tadi itu benar. Kalau ada yang pacaran takutnya nanti nggak fokus. Tetapi buat yang kontra atau tidak setuju dengan peraturan tersebut menilai kalau peraturan tersebut sangat berlebihan, yang ibaratnya tuh urusan pribadi juga diurusin, dan itu kan ranahnya sudah privacy, harusnya tidak sampai ke sana. Nah, namun ya namanya perusahaan, namanya ya orang bikin bikin bisnis ya kan, bikin grup, itu sudah pasti ada aturan masing-masing. Dan buat yang tidak bisa memenuhi atau mengikuti aturan tersebut, ya better jangan masuk ke sana gitu kan. Itu adalah pilihan yang paling bijak. Tapi nih geng, bagi orang-orang yang kontra atau tidak setuju dengan aturan tersebut, itu concernnya berbeda nih. Mereka itu berpikir pihak manajemen mengatur urusan pribadi percintaan dari si membernya, tetapi mereka sendiri tidak menyadari bahwa apa yang mereka tunjukkan kepada para penggemar, ya kan, dari si idol-idol JKT48 ini, itu dianggap sebagai eksploitasi yang bisa menyebabkan pelecehan terhadap idol-idol itu sendiri. Nah, ini bukan pernyataan gue ya, ingat sekali lagi, ini bukan pernyataan gue, tapi ini adalah pernyataan para fans JKT48 yang kontra atau tidak setuju dengan peraturan member tidak boleh pacaran. Nah, ini merupakan pernyataan yang kontra. Nah, jadi ceritanya gini geng, di saat pemberitaan tentang fotonya Jin JKT48 itu tersebar, terungkaplah kalau sebenarnya ada oknum fans JKT48 yang membuat sebuah grup di Facebook dengan nama Salkus48, yang mana ini merupakan sebuah singkatan dari salah fokus, dan grup tersebut memang diperuntukkan untuk berbagi atau memposting foto-foto dari para member, dari para idol JKT48 untuk dijadikan sebagai objek seksual para oknum fans dengan menuliskan kata-kata yang tidak pantas. Jadi kayak gini, ibaratnya tuh diposting nih fotonya, ya kan? Nanti tuh yang otak-otak cabul tuh, fans-fans otak cabul tuh komen, wah ini enak banget ya kalau diginiin, wah ini enak banget ya kalau diapain gitu, suaranya gini. Jadi fantasi-fantasi yang jorok semua ditulis di sana. Nah, itu ada grupnya. Bahkan di dalam grup tersebut juga masih ada oknum fans yang memposting foto para mantan member alias yang udah nggak gabung lagi di JKT48, dan kebanyakan dari mereka itu ada yang sudah hijrah, udah pakai hijab. Nah, itu masih diposting juga tuh di grup Salkus48 tersebut, dan masih banyak juga yang berkomentar dengan kalimat-kalimat fantasi yang jorok-jorok dan tidak pantas. Ya sebenarnya kasus seperti ini memang lumrah sekali terjadi gitu ya, siapa aja bisa berbuat gitu. Nah, tetapi yang parahnya adalah kok bisa sampai ada grup yang dimana mereka bersama-sama berfantasi jorok kayak gitu. Ini kan udah jatuhnya kayak orang yang memiliki kelainan mental gak sih? Karena lo ngebahas sesuatu yang jorok bareng-bareng, ya kan? Fantasi liar lo itu lo share ke orang-orang yang ada di grup itu. Lama-lama tuh isi itu grup bisa jadi orang-orang yang mempunyai penyakit aneh di dalam mentalnya gitu. Ya bisa mengarah ke psikopat juga, karena kan orang yang udah berfantasi banget itu bisa aja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Hal-hal yang di luar batas normal manusia, yang artinya suatu hari karena terlalu jauh berfantasi, mereka ini akan memiliki gangguan jiwa. Terlebih lagi nih geng ya, nggak cuma hanya ada grup Facebook aja gitu. Ada juga sebuah akun X yang juga memberikan screenshot sebuah foto dari seseorang yang sepertinya tuh habis nonton konser JKT48 di sebuah teater, yang mana lokasinya kalau nggak salah itu ada di Mall FX Senayan. Kalian bayangkan nih geng, di dalam foto tersebut dijelaskan bahwa toilet Mall FX Senayan itu sampai berceceran cairan pria gara-gara si fans JKT48 ini habis nonton JKT48, dia jadi sakne dan melakukan
mengeluarkan mengeluarkan cairan prianya dan itu berceceran di toilet. Dan di saat itu dijelaskan tuh orang sambil membayangkan member JKT48 yang mana nama membernya itu ada Sunny, Gracia, dan juga Anin. Dan bahkan parahnya, orang tersebut sampai foto tanpa busana dan hanya memakai celana dalam aja di toilet FX. Kebayang gak tuh? Berarti kan udah penyakitan banget tuh. Terus ternyata hal ini nyambung nih dengan pengakuan para petugas kebersihan di toilet FX, yang mana para petugas ini mengeluhkan setiap kali ada pertunjukan JKT48 itu para fans melakukan hal tidak senonoh tersebut dan cairan mereka itu berceceran di toilet, yang mana hal tersebut harus setiap hari dibersihkan oleh petugas kebersihan toilet FX. Dan bahkan yang lebih gilanya ya, karena saking sudah berfantasi, ada yang sampai melakukan hal tersebut, ya dalam bahasa Indonesianya meracap gitu ya, mengeluarkan cairan itu di teater langsung. Mereka udah nggak malu-malu lagi karena sesama mereka itu udah punya grup yang mana mereka udah sepakat bahwa ya setiap kali hasrat gue naik ngelihat itu, ya itu adalah sebuah hal yang wajar dan mereka akan melakukan gitu-gitu dan langsung di teater di sebelah teman-temannya. Mereka nggak malu lagi karena sesama mereka juga melakukan hal itu dan itu menjadi normal buat mereka, lumrah buat mereka. Dan fantasi tersebut semakin lama semakin naik terus, semakin tinggi terus. Yang tadinya mereka malu-malu melakukan di toilet, sampai akhirnya mereka secara terbuka di depan teman-teman yang lain melakukan itu langsung di teater sambil melihat konser JKT48. Ini kalau sampai ke tahap yang paling puncaknya, itu bisa aja nih ya, si fans ini bakal jadi penguntit alias ya ngebuntutin itu idol-idol yang dia suka, dan bisa aja mereka jadi pemerkaos. Ya dengan artian kalau mereka udah terlalu berfantasi liar, mereka bisa melakukan tindakan kriminal. Nah ini bahaya banget nih buat kejiwaan para fans tersebut. Nah terus geng, ada salah satu mantan member dari JKT48 yang biasa dipanggil Aurelia JKT48, yang mana dia pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan pada tanggal 3 November tahun 2020. Nah ceritanya itu ya, di saat itu dia habis nge-share foto di Instagram pribadinya dia, kemudian tiba-tiba ada akun yang ngechat melalui DM Instagram yang berisikan pesan pelecehan dan juga gambar yang tidak senonoh. Akun tersebut memiliki username @kurniawan037. Nah lalu si Aurel ini karena mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, dia lalu curhat di Twitternya, yang saat itu dia membuat tweet dengan menuliskan, "Aku tahu aku sebagai public figure pasti punya hal-hal yang harus aku terima konsekuensinya, tapi tolong hargai aku sebagai perempuan," katanya. Dan di dalam tweetnya itu dia menyebutkan kalau dia sudah memberitahu ke pihak manajemen, dan Aurel ini merasa sangat marah karena dia merasa nggak berharga sama sekali sebagai seorang perempuan gara-gara dilecehkan oleh fansnya tersebut. Dia berharap agar kasus itu bisa ditindaklanjuti, dan dia memutuskan untuk menindaklanjuti kasus itu karena berpikir kalau tuh akun cuma diblok, dia nggak akan jerah, dan bahkan bakal ada akun-akun yang lain lagi yang bakal melakukan hal yang sama kalau nggak dibuat jerah. Lalu Aurel bersama dengan manajernya memilih untuk mendatangi Polda Metro Jaya demi membuat laporan terkait masalah ini. Dan Twitter resmi dari JKT48 pun di saat itu memposting sebuah tweet yang menginformasikan kalau kasus yang menimpa Aurel sudah ditangani dengan serius dan dilaporkan ke Polda dengan menyertakan surat laporannya. Jadi untuk membuat si pelaku yang melecehkan dia itu kapok gitu. Nah tapi atas kejadian ini gue nggak nemuin akhir dari kelanjutan kasus tersebut. Apakah pemilik akun Kurniawan037 itu berhasil ditangkap atau enggak? Mungkin kalau kalian ada yang tahu mengenai informasi tersebut, boleh tinggalkan komentar di bawah nih geng. Itu baru beberapa kasus nih geng, masih banyak lagi kasusnya. Nah kemudian nih geng, ada kasus yang lain lagi. Ini sekitar 2 tahun lalu nih kejadiannya. Jadi beredar di media sosial mengenai dugaan pelecehan yang dialami member JKT48 ketika mereka sedang mengadakan konser di The Park Mall Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan kejadian ini tepat pada tanggal 28 Juni tahun 2022. Jadi tersebar adanya sebuah video yang memperlihatkan adegan pelecehan terhadap member JKT48, yang mana di video tersebut ada oknum fans yang mencolek area sensitif dari para member. Dan di saat itu dia berusaha untuk menetralisir lah. Jadi karena udah heboh banget, dia netralisir keadaan, dia bilang gak ada pelecehan kok katanya. Tapi dia ngakuin kalau ada fans yang colek member, tapi nyoleknya itu justru di sekitar area bahu atau area tubuh yang lain yang tidak terlalu sensitif kata dia. Nah di sini terlihat kayak si Gracia ini berusaha untuk membela fansnya karena dia tidak mau ini jadi heboh terus
juga stigma negatif jadi melekat pada para fans JKT48 ini. Dan Gracia juga menjelaskan kalau kejadian tersebut terjadi setelah mereka selesai perform dan ingin kembali pulang. Dan memang di saat itu dia menjelaskan kalau fans yang datang tuh banyak banget dan antusiasmenya cukup tinggi. Nah, para fans ini membuat barisan untuk mengantar para member pulang, dan di saat itulah banyak yang meneriaki nama member dan ada juga yang sambil mendokumentasikan. Nah, di saat yang bersamaan banyak yang ngambil kesempatan buat nyentuh-nyentuh member. Dan dia juga mengakui tidak hanya satu member yang dicolek oleh oknum fans, tapi hampir semua member. Dan mereka memaklumi hal tersebut, namanya juga berdesak-desakan katanya. Nah, tapi untuk kejadian ini mungkin kalian sendiri bisa menilai, geng. Apakah Gracia ini jujur mengatakan itu atau dia justru hanya ingin menyelamatkan nama baik dari fans JKT48? Coba tinggalkan komentar di bawah. Karena menurut gue sendiri ya, ini kalau misalkan pandangan gue secara pribadi, yang namanya dicolek oleh lawan jenis itu sudah termasuk pelecehan lah, ya kan? Dan apalagi kalau misalkan di tempat yang serame itu dicolek di bagian intim, ya kemungkinan besar bisa banget. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sisi gelap industri idol grup Jepang. Jadi geng, seperti yang kita tahu ya, JKT48 itu kan merupakan sister idol dari grup idol yang sudah sangat terkenal di Jepang, yaitu AKB48. Jadi ibaratnya itu apa ya, dibilang franchise mungkin, cabang juga iya. Nah, selain JKT48 ada beberapa sister idol lain, yaitu SKE48, SDN48, NMB48, NGT48, dan HKT48. Setiap singkatan huruf itu diambil dari nama kota idol-idol tersebut. Seperti JKT48 itu artinya dari Jakarta gitu. Nah, karena ini merupakan adaptasi dari budaya idol grup Jepang, maka semua peraturan walaupun berbeda negara nih, termasuk JKT48 yang berasal dari Indonesia, itu aturannya harus mengadaptasi dari Jepang juga, sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh AKB48, yaitu tidak boleh berpacaran. Dan usia dari para member udah pasti dari 14 sampai dengan 20 tahun ke atas, yang mana ini artinya ada member yang masih di bawah umur. Dari informasi yang gue baca ya, founder dari AKB48 sendiri itu bernama Yasushi Akimoto, dan dia mengatakan setiap para member AKB48 itu wajib mengenakan seragam sekolah atau dalam bahasa Jepang disebut seifuku. Nah, makanya sering banget ya kita ngeliat para idol grup tersebut itu perform menggunakan baju sekolah ala Jepang atau baju seragamnya orang Jepang, dan ini mungkin bisa dikatakan salah satu ciri khas dari grup idol tersebut. Tapi yang jadi permasalahannya adalah ya ketika para member-member cantik ini ditampilkan ke publik gitu ya, sudah jelas manajemen atau labelnya tidak bisa mengontrol siapa saja yang ngefans sama mereka. Penggemarnya itu berpikir apa yang ya nggak mungkin lah bisa dikontrol. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya, geng. Para member-member cantik ini kan nggak semuanya dewasa, ada yang masih di bawah umur. Bayangkan, geng, mereka dijadikan sebagai fantasi yang tidak gitu. Fantasi yang liar, fantasi untuk memuaskan nafsu orang-orang yang menggemari mereka. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, industri film dewasa Jepang sering sekali menampilkan wanita-wanita yang berpakaian anak sekolah, yang berpakaian atau seragam sekolah ala Jepang, dan itu menjadi salah satu fantasi yang dibayangkan oleh para penggemar terhadap member-member atau idol-idol ini. Nah, dari sinilah banyak yang mempertanyakan mengapa manajemen AKB48 itu justru memakaikan para member dengan pakaian sekolah tersebut. Nah, beberapa orang yang mempertanyakan hal ini itu berpikir kayak ini apakah ada maksud mengeksploitasi, yaitu seolah-olah ingin membuat para fans berfantasi liar terhadap mereka gitu. Jadi memang di Jepang itu industri perfilman dewasanya yang paling laku nih adalah cewek-cewek yang cosplay pakai baju sekolah. Nah, secara kebetulan AKB48 itu membuat sebuah ciri khas terhadap para membernya pakai baju sekolah. Nah, ini tuh kayak ada maksud tertentu untuk menjaga para fans cowok agar tetap stay dan menggemari mereka. Tetapi di sisi lain justru para member ini ya secara tidak langsung menjadi objek fantasi pikiran jorok gitu. Hal ini bukan opini semata. Jadi ada sebuah jurnal yang dibuat oleh Fajrianur Fanani dan Erika Dwi Setiawati, yang mana di sana mereka membahas mengenai pembingkaian seksualitas anak di salah satu video klip milik AKB48 yang berjudul Heavy Rotation. Di dalam jurnal tersebut dibahaslah mengenai sebuah budaya dalam industri Jepang yang bernama kawaii, yang dalam bahasa Indonesia yang berarti imut atau lucu. Nah, budaya ini merupakan sebuah fenomena unik di dalam masyarakat Jepang yang senang
memakai dan mengkonsumsi segala produk yang imut-imut dan juga menggemari atau menyenangi produk-produk yang imut-imut tersebut. Salah satunya adalah idol group yang mereka senangi. Budaya ini akhirnya membuat orang-orang Jepang menuntut agar para idol itu tidak hanya memiliki penampilan fisik yang menarik dan cantik, tetapi juga berperilaku imut yang kayak kekanak-kanakan gitu, geng. Yang gemes, lucu. Nah, itu orang-orang Jepang paling suka tuh. Makanya jangan heran banyak yang memparodikan ya orang-orang Jepang dalam tanda kutip dengan kata ara-ara gitu ya. Dan perilaku kayak gini pada akhirnya mengarah kepada hal-hal yang sensual, di mana industri hiburan Jepang menampilkan konsep unik berupa sensualitas imut yang sering sekali melibatkan para remaja dan juga anak-anak di bawah umur. Hal ini bisa kita lihat di dalam video klip Heavy Rotation, yang dimana para membernya diperlihatkan hanya memakai pakaian dalam saja, dan bahkan ada scene seperti mereka sedang berendam di bathtub, bahkan sampai berciuman antar member. Sensualitas terhadap image imut pada anak-anak di Jepang ini seperti hal yang sudah wajar di industri Jepang. Tetapi di dalam jurnal ini dikatakan kalau sebenarnya hal tersebut tidak melanggar hukum karena age of consent di dalam peraturan Jepang yang dulu itu adalah 13 tahun, geng. Nah, kalau di Indonesia kan disebut-sebut 18 plus, 18 tahun ke atas. Kalau di Jepang enggak, 13 tahun ke atas. Jadi umur 13 itu udah dianggap dewasa. Tapi sekarang kabarnya sih Jepang tuh udah naikin gitu ya. Udah menjadi 16 plus. Jadi 16 tahun yang dianggap dewasa. Di bawah 16 tahun semuanya masih anak kecil alias di bawah umur. Tapi masyarakat Jepang masih menganggap adalah sebuah hal yang wajar ketika melihat anak-anak mereka ya semacam dieksploitasi secara seksualitas, karena mereka melihat hal itu berada dalam koridor imut dan juga lucu dengan menampilkan para idol menggunakan pakaian yang minim, memperlihatkan tubuh mereka secara terbuka. Dan yang lebih menyedihkannya nih ya, ini adalah sebuah fakta yang menurut gue mengagetkan juga. Ternyata para ex-member AKB48 itu tidak sedikit yang mana setelah keluar dari grup idol tersebut, selesai kontraknya dari AKB48, itu malah menjadi bintang film dewasa. Wow, beda ya sama di Indonesia ya. Di Indonesia kan ex-member JKT48 itu biasanya ada yang hijrah, ada yang menikah, ya kan? Kalau di sana nggak, justru jadi bintang film dewasa. Dan kalau kita berbicara tentang Jepang, memang tidak mudah buat bisa terkenal di sana. Dan juga industri mereka sangat terkenal terhadap fantasi-fantasi yang aneh, terutama terhadap perempuan, sehingga dimanfaatkanlah sisi tersebut untuk bisa menjadi idol atau menjual idol yang dapat memenuhi fantasi seksual orang-orang Jepang, sekaligus untuk mendorong popularitas para idol. Jadi orang-orang Jepang yang ingin terkenal, ingin menjadi idol, mau tidak mau harus mengikuti keinginan pasar. Pasarnya pengen berfantasi aneh-aneh, ya akhirnya para idolnya juga harus yang aneh-aneh gitu. Dan kebanyakan hal ini terjadi kepada idol perempuan. Nah, ini berbanding lurus juga dengan budaya mereka di sana ya, berbeda dengan kita di Indonesia. Nah, mungkin ini karena perbedaan budaya juga ya. Kalau kita di Indonesia kan perlakuan terhadap perempuan itu kan sangat-sangat dijunjung tinggi gitu. Perempuan harus dilindungi, harus dihormati, dan tidak boleh dijadikan objek tertentu bagi laki-laki gitu kan. Nah, mungkin di Jepang ya gue nggak tahu nih, mungkin kalian bisa menjelaskan lah gimana sih pandangan orang laki-laki Jepang gitu terhadap para perempuannya. Nah terus geng, untuk AKB48 dan sister idolnya yang lain yang memiliki golden rules, di mana salah satunya adalah tidak boleh berpacaran, ternyata membuat para fans seolah-olah gitu ya, membayangkan para member ini, para idol ini adalah punya mereka, toh nggak punya pacar kan. Jadi akhirnya mereka berfantasi tuh, wah ini cewek gua nih, cewek gua gitu. Nah, sehingga banyak yang otaknya udah rusak ya kan, kejiwaannya terganggu, akhirnya mereka membuat fantasi yang obsesif terhadap idol-idolnya ini. Nah makanya nggak heran yang terobsesi dengan idol ini sampai rela jadi penguntit. Nah makanya ini bahaya banget. Bisa-bisa nih kalau mereka udah kelepasan banget, itu idol diperkaos gitu. Dan berbeda dengan di Indonesia, di Jepang itu banyak laporan mengenai para idol, terutama idol yang perempuan, itu ternyata dilecehkan oleh atasan label mereka atau atasan manajemen mereka, bahkan sampai manajer pribadi mereka. Nah sayangnya di sana masih sulit untuk mencegah dan menuntaskan pandangan seksisme serta pelecehan seksual yang membuat banyaknya laporan ternyata tidak diurus oleh pihak berwenang. Ya mengingat di Jepang ini seperti yang kita tahu ya, orang untuk melakukan aktivitas seksual aja udah males. Ya sekarang kan Jepang itu krisis manusia, jadi angka kelahiran tuh menurun. Jadi pemerintahnya itu malah bersyukur kalau ada orang yang berhubungan badan. Nah makanya terkadang nih ya, laporan-laporan terhadap pelecehan, pemerkosaan, ruda paksa gitu-gitu, itu jarang sekali diurus oleh ya pihak yang berwenangnya. Eksploitasi bahkan tidak hanya dalam ranah seksual aja nih geng, tapi juga banyak idol yang dieksploitasi secara finansial, di mana idol-idol Jepang ini
ini memiliki penghasilan lebih rendah dari upah minimum di negara tersebut. Sementara orang-orang di belakang layar seperti atasan manajemennya yang punya labelnya, mereka tuh malah meraup keuntungan besar. Jadi ibarat katanya itu adalah mereka itu mafia industri. Terus kita bercermin kepada JKT48. Karena JKT48 ini mengadaptasi konsep dari AKB48, jangan heran kalau budaya-budaya yang tadinya hanya ada di Jepang jadi ikut terbawa sedikit, walaupun nggak 100%, tapi ada yang diadaptasi kepada JKT48 ketika mereka berkarir di Indonesia. Dan hal ini harusnya menjadi concern bagi manajemen dari JKT48 untuk bisa melindungi para member. Takutnya, ya kan? Takutnya mereka nanti malah mengalami pelecehan dari oknum-oknum fans yang tidak bertanggung jawab. Apalagi seperti kasus yang gue ceritakan tadi, yaitu banyak oknum fans yang liko ngeluarin cairannya dia di toilet mall, di toilet teater, karena dia membayangkan fantasinya dia sehabis nonton member-member pada manggung. Itu bahaya loh. Nah itu dia geng, pembahasan tentang JKT48 yang lagi rame banget sebenarnya. Gue nggak tahu nih kalian aktif di Twitter atau enggak. Di Twitter atau X tuh lagi rame banget pembahasan tentang ini. Dan juga bahkan banyak sekali grup-grup yang menjadikan foto-foto dari member JKT48 ini untuk bahan pelecehan dan fantasi otak kotor mereka. Kalau kalian nggak percaya, coba cek aja di X atau grup-grup Telegram, bahkan sampai grup Facebook. Oke? Bagaimana tentang pembahasan kita hari ini? Coba kalian tinggalkan komentar di bawah.